ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia untuk hidup tanpa tujuan dan tanpa arah. Karena kehidupan ini bukan hanya sekedar makan, bukan hanya urusan minuman, bukan untuk bekerja dan mencari kesenangan semata, lalu semuanya ditutup dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk satu tujuan yang sangat agung, yaitu agar manusia tunduk dan beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Dan ibadah kaum muslimin yang dimuliakan Allah tidak hanya terbatas pada ritual lahiriah saja. Ibadah yang sebenarnya adalah ketundukan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan hati, ketundukan lisan, dan ketundukan anggota badan kita dengan aturan yang Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seorang hamba dikatakan beribadah tidak hanya ketika ia bersujud dalam salatnya, namun seorang hamba dikatakan beribadah ketika hidupnya terikat dengan aturan dan syariat Allah Tabaraka wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Laisa al-imanu bid-dahalli wala bit-tamanni." Keimanan itu bukan dengan ucapan yang indah di lisan kita, bukan pula dengan angan-angan dan harapan kita yang tinggi, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqa fil a'mal. Akan tetapi keimanan yang sesungguhnya adalah apa yang mengakar di dalam hati kita dan dibenarkan oleh amal perbuatan kita. Betapa banyak di antara kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin yang merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa diri mereka dekat karena klaim sebagai seorang muslim, merasa diri mereka dekat dengan sebatas identitas sebagai seorang muslim, padahal dalam kehidupannya sangat jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala, sangat jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa orang-orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang mentaatiku, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga.
Kemudian Nabi mengatakan, wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat, yang menentang perintahku, maka ia sungguh telah enggan untuk masuk surga. Maka kita perhatikan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan masuknya seorang hamba ke dalam surga dengan ketaatannya. Beliau tidak mengaitkannya dengan identitas kita sebagai seorang muslim semata. Beliau tidak mengaitkan seorang hamba masuk surga dengan sebatas harapan dan angan-angan. Namun beliau mengaitkan masuknya seorang hamba ke dalam surga dengan ketundukannya, dengan ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, ketaatan di dalam agama kita bukanlah ketaatan yang setengah-setengah. Bukan pula ketaatan sesuai selera yang jika sejalan dengan hawa nafsu kita baru kita laksanakan. Mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sikap orang-orang yang beriman ketika dihadapkan dengan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila diseru kepada Allah dan kepada Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam agar Rasul menghukumi, memutuskan perkara di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan mengatakan wa ulaika humul muflihun. Dan itulah mereka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendengarkan dan mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kata Nabi SAW, apa saja yang aku larang bagi kalian, maka jauhilah larangan-larangan tersebut. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka segera laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Hadis ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah secara tegas menunjukkan bahwasanya sikap yang seharusnya diambil oleh seorang muslim adalah bersegera tunduk, bersegera untuk melaksanakan setiap perintah yang datang dari Allah Tabaraka wa taala. Segera melaksanakan perintah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perlu bertanya. Jika kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka adalah generasi terbaik dari umat ini, generasi yang paling bersegera untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan larangan khamr, menurunkan ayat yang mengharamkan khamr, apa yang dilakukan para sahabat? Mereka langsung bersegera menumpahkan khamr mereka di jalan-jalan kota Madinah. Mereka tumpahkan semuanya tanpa bertanya alasannya apa, tanpa perdebatan, tanpa meminta penundaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat mengetahui bahwasanya kemuliaan seorang mukmin, kemuliaan seorang muslim terletak pada ketundukannya terhadap perintah Allah Taala. Disitulah kemuliaan kita sebagai seorang muslim, kemuliaan kita sebagai seorang mukmin. Semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi kepercayaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya semakin tinggi pula ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pada hari ini, hari Idul Adha, setiap tahunnya selalu mengingatkan kita dengan teladan ketaatan yang sangat luar biasa dalam sejarah umat manusia. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita semua memahami, kita semua mengetahui bagaimana beratnya perintah yang Allah bebankan kepada Nabi Ibrahim. Perintah untuk menyembelih anak yang ia cintai. Anak yang sangat dicintai. Seorang anak yang ditunggu-tunggu kedatangannya dalam waktu yang sangat panjang. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendahulukan perasaannya.
Nabi Ibrahim tidak mendahulukan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada anaknya di atas perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di saat yang sama juga Nabi Ismail tidak membantah dan tidak menolak apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tunduk, pasrah sepenuhnya terhadap apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Karena beliau mengetahui bahwasanya keselamatan, jalan keselamatan bagi seorang yang beriman adalah tunduk pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti perasaan kita sebagai manusia, muslimin yang bertakwa. Namun jika kita bandingkan dengan kondisi sebagian kaum muslimin pada hari ini, yang mana mereka dengan mudah mengucapkan kalimat atau kata-kata cinta, mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi berat bagi mereka untuk melaksanakan syariat, berat bagi mereka untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan mereka mudah untuk mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kenyataannya dalam hidup mereka dipenuhi dengan penundaan-penundaan terhadap kewajiban, penundaan-penundaan terhadap ibadah yang seharusnya segera dilaksanakan. Bahkan lebih dari itu, hidup mereka dipenuhi dengan keberanian untuk melanggar aturan-aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal kaum muslimin dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan dengan tegas di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai di situ. Di dalam ayat lain, Allah memperingatkan kita dari bahaya menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya orang-orang yang menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menentang perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mau mengikuti aturan, mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya mereka khawatir, hendaknya mereka takut dan berhati-hati akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang sangat pedih. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat ini, beliau mengatakan al-fitnatu asyirk. Kata beliau, yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan, jatuh ke dalam perbuatan syirik, jatuh ke dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wala'alla radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg ayahlah. Dan bisa jadi ketika seorang hamba menolak sebagian dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak sebagian dari aturan yang sudah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal tersebut akan menimbulkan penyimpangan di dalam hatinya, lalu penyimpangan tersebut menyebabkan ia binasa di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hati seorang hamba yang terus-menerus menolak kebenaran, maka pada akhirnya ia akan pada sampai level di mana hatinya tidak akan bisa lagi menerima kebenaran. Maka kita harus berhati-hati ketika kita merasakan hati kita ringan untuk bermaksiat kepada Allah, kita merasakan hati kita ringan untuk menentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu di saat yang sama hati kita merasa berat untuk melaksanakan ibadah, hati kita sangat berat rasanya untuk menunaikan ketaatan, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu bisa jadi tanda bahwasanya hati kita sedang sakit. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, penyakit hati itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasad. Sebagai manusia, kita pasti sering sekali merasakan ketakutan jika tubuh kita ditimpa penyakit, khawatir jika kita terjangkiti penyakit. Namun sayangnya kita sering lalai, bahkan merasa biasa saja ketika keimanan kita semakin lemah.
Kita gampang dan mudah merasa sedih, mudah menangis ketika kita kehilangan materi dunia, kehilangan harta dunia. Tapi kita sangat sulit sekali untuk bersedih, sulit sekali untuk menangis ketika kita merasakan hati kita sudah kehilangan rasa takut kepada Allah Taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara faktor terbesar binasanya seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah ketika ia meremehkan dosa dan maksiat dan ditambah lagi dengan sering menunda-nunda ketaatan. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka binasa bukan karena tidak mengetahui, mereka binasa bukan karena tidak tahu, tapi mereka binasa karena mereka menganggap remeh penentangan terhadap aturan Allah, menggampangkan penentangan terhadap syariat Allah, menggampangkan perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa innahunna idza ijtama'na 'ala ar-rajul, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang dianggap remeh, yang kita anggap ringan, jika terkumpul pada diri kita, terkumpul pada diri seorang hamba, maka pasti dosa-dosa tersebut akan menyebabkan kebinasaannya di dunia dan di akhirat. Karena demikian tabiat dosa dan maksiat kaum muslimin. Bermula dari kelalaian yang mungkin tidak sengaja dilakukan, namun berujung pada berubahnya hati yang menjadi keras dan berkarat. Ketika seorang hamba ringan hatinya, ringan adalah tubuhnya untuk melakukan dosa-dosa kecil karena dianggap remeh, maka pasti dia akan berani untuk melakukan dosa yang lebih besar lagi setelahnya. Karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hati yang terus-menerus dicekoki dengan dosa dan maksiat, hati yang terus-menerus melakukan dosa dan maksiat, maka perlahan-lahan cahaya keimanan di dalam hatinya akan padam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berkaca pada keadaan sebagian kaum muslimin pada hari ini, yang mana sebagian kaum muslimin pada hari ini mereka mengetahui, mereka memahami aturan Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat paham syariat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hawa nafsu sudah menguasai diri mereka, sehingga mereka mengedepankan hawa nafsu di atas wahyu, mengedepankan hawa nafsu mereka di atas perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memposisikan syariat Allah mengikuti hawa nafsu mereka. Padahal seharusnya kita sebagai manusia, kita yang harus mengikuti aturan Allah, kita yang harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Bukan menjadikan syariat Allah yang mengikuti hawa nafsu kita sebagai manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk terhadap apa saja yang aku bawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam firman-Nya, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Apakah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah, menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan, sebagai Tuhan yang mereka patuhi, yang mereka ikuti keinginannya? Dan betapa banyak kita lihat pada hari ini sebagian dari kaum muslimin yang secara zahir tampak beragama, secara zahir tampak istiqomah, namun pada hakikatnya ia menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin dalam hidupnya. Ketika syariat sejalan dengan hawa nafsunya, dia bersegera untuk melaksanakan syariat tersebut. Namun ketika sebaliknya, ketika syariat tidak sejalan dengan hawa nafsunya, dia berusaha untuk mencari-cari alasan,
mencari-cari daya agar bagaimana ia dapat mengabaikan syariat tersebut. Bahkan lebih dari itu, ia berusaha mencari-cari alasan untuk membenarkan perbuatannya yang mengabaikan syariat. Maka kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika kita menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, kuncinya adalah merealisasikan ketaatan yang sempurna kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara perkara yang dapat menjadi wasilah bagi kita untuk menguatkan ketaatan kita dan ketundukan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah berusaha untuk menanamkan pengagungan kepada Allah di dalam hati kita. Karena kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariat Allah, mengagungkan perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh hal tersebut bagian dari ketakwaan hati. Hati seorang hamba yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, maka pasti ia akan takut untuk meremehkan syariat Allah. Pasti ia akan takut untuk melanggar larangan Allah dan akan takut untuk meninggalkan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita berusaha untuk selalu menghadirkan muraqabah, rasa muraqabah di dalam diri kita. Perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa yang dimaksud dengan ihsan, yang mana ihsan ini adalah level tertinggi seorang muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Level ihsan adalah ketika engkau beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika memang engkau tidak melihat Allah ketika engkau beribadah, maka ketahuilah sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Sebagai seorang hamba, ketika kita benar-benar merasakan kehadiran Allah, kita merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita, Allah melihat perbuatan kita, Allah melihat apa yang kita lakukan, maka kita akan berpikir 2 kali, 3 kali, dan 4 kali untuk berani meninggalkan perintah Allah atau berani untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara wasilah untuk menguatkan keimanan kita dan ketundukan kita kepada Allah Ta'ala adalah selalu berusaha untuk bersegera melaksanakan amal saleh, bersegera melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah, dan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mughrib." Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira." Yang mana dengan sebab fitnah tersebut, seorang hamba yang pada pagi harinya dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun pada sore harinya dia sudah berubah menjadi kafir. Dan begitu juga dengan sebab fitnah tersebut, seorang hamba yang pada sore harinya dia masih beriman kepada Allah, namun pada pagi harinya dia sudah berubah, dia sudah menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, sebagai manusia kita sering merasa bahwasanya kita memiliki waktu yang panjang untuk memperbaiki diri kita. Kita masih memiliki kesempatan yang luang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di saat yang sama kita menyadari di sana ada jutaan orang yang berada di bawah tanah dahulu sama seperti kita, merasa memiliki waktu yang panjang untuk berbenah diri, merasa masih memiliki kesempatan yang luang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali lagi kita sering lalai dan lupa bahwasanya kematian dapat datang kapan saja tanpa menunggu kesiapan kita.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia kita begitu mudah dan begitu sedih kita ketika kehilangan nikmat dunia, ketika kehilangan materi dunia. Namun di saat yang sama juga kita sering lalai untuk mempersiapkan kehidupan akhirat kita, kehidupan yang kekal nanti di akhirat. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mencapai keselamatan, agar kita selamat di dunia dan di akhirat, maka kembali satu-satunya jalan adalah kita merealisasikan ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha melaksanakan setiap perintah Allah dan semaksimal mungkin kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena meremehkan perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab kebinasaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Maka sangat beruntunglah sebagian kaum muslimin yang Allah berikan taufik kepadanya, yang masih Allah berikan hati yang hidup, hati yang masih mau menerima nasihat, mau mendengarkan nasihat, hati yang masih merasa takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang masih mau memperbaiki dirinya, hati yang masih mau membenahi dirinya dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari yang dimana penyesalan tidak berguna lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk istiqamah di atas ketaatan, istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, istiqamah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena kunci keselamatan di dunia dan di akhirat adalah mentaati atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.